Oke, baik, selanjutnya skill 15. Nah, listen for untrue conditions. Nah, untuk untrue conditions ini tadi sama dengan yang wishes ya, memiliki contrary meaning. Artinya apa yang diharapkan itu berbeda dengan kenyataannya. Ya, jadi sama. Nah, misalnya di sini, do you think that you'll able to go to the party? Kemudian yang woman bilang, if I had time, I would go. Ya, what does the woman say about the party? So dia bilangnya, if I had time, I would go. Seandainya saya punya waktu, oke. Seandainya, if I had time, ya. Jadi tetap kalau contrary meaning itu, nah dia tetap pakai past, ya. Nah, tensesnya past biasanya, entah past simple past atau past perfect. Nah, seandainya saya punya waktu, saya akan pergi. Nah, itu bermakna sebaliknya, berarti dia tidak punya waktu sehingga dia tidak akan pergi. Oke, dia tidak punya waktu sehingga dia tidak akan pergi ya. Nah, jadi pilihan jawaban yang tepat ini maknanya itu adalah yang D ya, it is impossible to go ya. It is impossible to go. Nah, jadi seperti itu. Jadi hampir sama dengan tadi yang wish. Oke. Nah, information about untrue condition sama dengan tadi ya. Oke, kalau misalnya dia affirmative condition itu bermakna nanti negative reality ya. Contoh tadi ini. If she were at home, she could do it ya. Seandainya dia ada di rumah, dia bisa melakukannya. Nah, berarti saat ini ya dia lagi tidak di rumah ya. She is not at home gitu ya. Nah, sama dengan tadi ya. Nah, kemudian kalau misalnya negatif, ya kalimat negatif, if she weren't at home, seandainya dia tidak ada di rumah, itu berarti nanti maknanya berarti positif, positif gitu ya. Berarti dia ada. Nah, if she weren't at home, berarti dia ada di rumah, maknanya ya. Oke, seandainya dia tidak ada di rumah, nah maknanya berarti dia ada. Kemudian kalau membicarakan tensesnya, ya kalau pas tadi yaitu mengindikasikan present reality. If I had money, seandainya saya punya uang, ya. If I had money, ini kan simple past ya. If I had money, berarti sekarang ini saya tidak punya uang, ya. Berarti tensesnya untuk realitinya itu sekarang, ya. Present. I do not have money. Saya tidak punya uang, ya. Nah, kalau past perfect, nah itu mengimplikasikan atau mengindikasikan bahwa uh, reality yang sudah terjadi ya, sudah terjadi, past reality. If I had money, ini past perfect ya. If I had money, I would have bought it. Ya, seandainya saya punya uang pada waktu itu, saya sudah akan membelinya. Jadi begitu maknanya. Berarti pada waktu itu saya tidak punya uang ya. Pada waktu itu berarti lampau ya, saya tidak punya uang. I did not have money. Oke. Nah, jadi had can be used without if. Nah, kalau teman-teman pernah mempelajari di materi sebelumnya itu inversi, ya, penyebab inversi salah satunya itu di conditional sentence penghilangan if, ya. Nah, jadi if ini bisa dihilangkan. Had can be used without. If bisa dihilangkan dengan syarat nanti dia diinversi. Jadi auxiliary-nya itu dipindahkan ke depan ya. Misalnya tadi ini if I had money. Nah, if-nya ini bisa dihilangkan dengan syarat had-nya ini ya, auxiliary pertamanya itu pindah ke depan. Jadinya had I had money. Ya, had I had money. Nah, jadi ini jadinya had I had money. Nah, itu sama artinya dengan if I had money. Ya, sama saja, cuma beda penulisan saja ya. Oke, seandainya saya punya uang pada waktu itu, I would have bought it. Ya, saya pasti sudah membelinya. Nah, jadi maknanya ya, saya pada waktu itu tidak punya uang. Oke. Nah, sama dengan tadi untuk penggunaan wish dan conditional sentence karena
apa yang diharapkan itu berbeda dengan kenyataannya, maka ketika subjeknya ketemu dengan anggota B ya, anggota B itu menggunakan were ya, jadi apapun subjeknya. If I were there, seandainya saya ada di sana, I would have ya. Berarti pada kenyataannya saya sekarang ini tidak ada di sana. If I were here, seandainya saya di sana, berarti mana saya tidak ada di sana. Sehingga saya tidak bisa membantu. Oke, jadi seperti itu. Oke, jadi yang terakhir tadi ini, I had money, di sini dikatakan this has the same meaning as sorry, this has the same meaning as if I had money. Jadi punya makna yang sama dengan yang di atas ini ya. Hanya saja perbedaannya ya itu tadi di pola kalimatnya saja, penulisannya. Jadi penghilangan if dan diinversi gitu ya. Tapi maknanya sama saja. Oke, nah contoh di sini. Yang woman di second speaker-nya bilang, if the food look fresh, ya seandainya makanannya terlihat fresh, gitu ya, segar. Ya, if the food look fresh, I would eat some. Saya akan makan ya. I would eat some. Seandainya makanannya terlihat segar, saya akan makan sedikit ya. Tapi berarti kenyataannya makanannya itu tidak terlihat fresh, sehingga dia tidak akan makan. Dia tidak akan makan. Oke, nah berarti jawaban yang tepat itu A, B, C atau D. Nah, kita lihat dia makanannya tidak tampak fresh berarti ya, sehingga dia tidak akan makan. Nah berarti jawaban yang tepat adalah A ya. She is not going to eat. Dia tidak akan makan. Oke. Selanjutnya nomor 2. Nah, the flight must have taken longer than usual. Kemudian yang Amin bilang, had the flight left on time. Nah, sini dia had dulu ya, had the flight left on time. Nah, ini tadi yang penghilangan if itu ya. Jadi sama artinya if the flight had left on time. Seandainya pesawatnya itu berangkat tepat waktu, gitu ya. Seandainya pesawatnya berangkat tepat waktu, kita tidak akan tiba dengan sangat terlambat. Ya, we would not have arrived so late. Nah, berarti ini maknanya pesawatnya berangkat ini ya, had the flight left on time. Seandainya pesawatnya berangkat tepat waktu, berarti tidak tepat waktu berangkatnya ya. Oke, berarti penerbangannya itu tidak tepat waktu, sehingga mereka tiba dengan sangat terlambat ya. Jadi mereka tiba dengan sangat terlambat karena tadi penerbangannya keberangkatannya itu tidak on time ya. Tidak sesuai jadwal gitu ya. Oke. Nah, berarti jawaban yang tepat A, B, C atau D. Nah, kita lihat di sini ada it arrived early ya. Ini salah berarti ya. Oke, tiba lebih awal. Kemudian itu was unusually short. Ada it left on time ya, berangkat tepat waktu. Ini juga salah berarti karena di sini katakan seandainya penerbangannya itu tepat waktu, berarti maknanya penerbangannya tidak tepat waktu, sehingga mereka tiba dengan terlambat. Berarti jawaban yang tepat itu adalah yang D. It departed late. Departed. Oke. Oke, kemudian yang ketiga, if there was some aspirin in the medicine, seandainya ada aspirin in the medicine cabinet ya, seandainya ada beberapa aspirin, I would not need to go to the drugstore. Saya tidak harus pergi ke apotek gitu ya, apotek. Ya. Nah, ini berarti tidak ada aspirin ya di tempat obat gitu ya. Tidak ada aspirin sehingga dia harus pergi ke toko obat.
Nah, berarti jawabannya adalah berarti jawaban yang paling tepat itu adalah yang C. It is necessary to get some aspirin. Jadi dia harus pergi untuk mendapatkan aspirin ya. Nah, jadi seperti itu. Nah, coba kita ke exercise 15. Nah, sini untuk yang pertama, yang A, the woman did not need to call him. Perempuan itu tidak perlu menelponnya gitu ya. Yang B, the woman called to let him know about the meeting. Perempuan itu menelpon untuk memberitahunya tentang meetingnya gitu ya. She is not glad that the woman called. Dia tidak begitu senang karena perempuan itu menelpon. Kemudian yang D, he already knew about the meeting when the woman called. Dia sudah tahu tentang pertemuannya ketika perempuan itu menelpon ya. Jadi ketika perempuan itu menelpon, dia memang sudah tahu gitu. Nah, kita dengarkan dulu untuk yang pertama. In this exercise, the best answer to the question about the meeting. Sorry. Yeah. I'm glad I called and told you about the meeting. Yeah, I'm glad. Berarti I'm glad. If you hadn't called, I'm glad I called and told you about. Yeah, I'm glad I called and tell you about the meeting gitu ya. Called and told you about the meeting. If you hadn't called me, I would not have known. Ya, if you hadn't called me, seandainya kamu tidak menelpon, if you hadn't called me, seandainya kamu tidak menelponku, saya tidak akan tahu. About the meeting. If you hadn't called me, I would not have known. Ya, seandainya kamu tidak menelpon, ya saya tidak akan tahu gitu ya. Itu maknanya. Oke. What does the man mean? Oke. Nah, berarti jawaban yang paling tepat ya, seandainya yang laki-laki tadi bilang seandainya kamu tidak menelpon, saya tidak akan tahu. Berarti perempuan itu memberitahu dia ya, menelpon dia untuk memberitahu tentang pertemuannya gitu ya. Oke. Jadi jawaban yang tepat yang B gitu ya. The woman call to let him know about the meeting ya. Karena jawaban lain juga tidak masuk gitu ya, tidak cocok ya. Misalnya yang the woman did not need to call him. Oke. The woman tidak perlu untuk menelponnya ya. Oke. Nah, itu kan tidak cocok ya. Oke. Karena tadi dia bilangnya seandainya kamu tidak nelpon, saya tidak akan tahu gitu. Nah, kemudian he is not glad that the woman called. Dia tidak senang. Jadi bukan ini juga. Kemudian yang D, he already knew about the meeting. Nah, dia sudah tahu tentang pertemuannya. Oke, jadi ini juga salah karena dia kembali lagi dia tadi bilang seandainya kamu tidak nelpon, ya saya tidak akan tahu. Oke. Nah, jadi yang paling tepat itu yang B ya. Dan kita ke nomor 2. Nomor 2 yang A, the man often drives too quickly. Laki-laki itu sering mengemudi terlalu cepat. Oke, yang B, the police do not stop the man too much. Kemudian yang C, the man drove rather slowly. Oke, laki-laki itu mengemudi cukup lambat gitu ya. Yang D, the police should not stop the man so often. Ya, polisi itu seharusnya tidak menghentikan laki-laki itu atau pria itu ya. Polisi seharusnya tidak sering-sering menghentikan pria itu gitu. Oke. Kita dengarkan kira-kira si ini bilang apa gitu ya. Two. I always seem to get stopped by the police. Ya, saya selalu dihentikan oleh polisi. Laki-laki itu bilang gitu ya. Oke, kita dengar balasannya kira-kira apa. If you drove more slowly, the police would not stop you so often. Oke. Sekali lagi. Always seem to get stopped by the police.
If you drove more slowly, the police would not stop you so often. Oke. Jadi jika si perempuan bilang seandainya kamu mengemudi, if you drove more slowly, seandainya kamu mengemudi lebih lambat, ya. Seandainya kamu mengemudinya lebih lambat, ya polisi tidak akan selalu menghentikan kamu, ya. Dengar lagi. Stopped by the police. If you drove more slowly, Ya, seandainya kamu mengemudi lebih lambat, nah, berarti maknanya si laki-laki ini selalu mengemudi dengan cepat gitu ya. Oke. the police would not stop you so often. Ya, the police would not. Ya, if you drove more slowly, seandainya kamu mengemudi dengan lebih lambat, nah berarti maknanya si pria ini selalu mengemudi dengan cepat. Gitu ya. Oke, sehingga jawaban yang tepat itu ada di A. The man often drives too quickly. Jadi gitu. Oke. Nah, jadi itu untuk contrary meaning ya, ada wish dan untrue conditions ya, penggunaan if ya, yang sama-sama mengindikasikan bahwa apa yang diharapkan itu tidak sesuai dengan apa yang terjadi atau kenyataannya ya. Oke. Nah, jadi cukup untuk kali ini pembahasannya. See you guys and bye bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.